Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Berjumpa lagi bersama aku Eka. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Nah, di video kali ini aku nggak sedang berbagi tips atau kayak sharing-sharing edukasi mengenai kesehatan atau kecantikan. Tapi kali ini aku pengen sharing-sharing aja make up keseharian aku saat aku kerja ataupun kondangan gitu ya. Jadi ini looknya seperti ini, final looknya. Nah, ini lebih ke make up aku ketika aku kondangan ya guys, seperti ini. Jadi emang menurut aku emang nggak kelihatan kayak menor-menor banget gitu ya, cuman ini ya pas banget untuk ke acara formal ataupun informal juga. Dan juga di saat aku kerja juga aku juga seperti ini, cuman ada perbedaan untuk make up saat aku kerja ataupun kondangan kayak gitu ya. For your information ya, jadi aku kan kerja di salah satu pelayanan di rumah sakit gitu. Jadi ya menurut aku sih, aku juga harus tetap berpenampilan bagus juga gitu. Kenapa sih harus seperti itu, harus make up? Aku tuh inget banget kata-kata dosen aku dulu, beliau seorang dokter juga. Kalau misalkan teman-teman aku yang lihat video ini, pasti kalian ingat sama kata-katanya dokter Bayu. Kalau nggak salah ya dokter Bayu, dokter Cheryl itu. Yang intinya itu beliau mengatakan khusus untuk cewek-cewek yang bisa make up ya nggak apa-apa kalau misalkan belum bisa make up, coba kalian belajar untuk bermake up, karena suatu saat ketika kalian sudah bekerja di lapangan terus menemui pasien, memberikan pelayanan, pasti yang dilihat pertama itu adalah penampilan kalian gitu. Jadi yang aku ingat sampai sekarang ya, ketika kita memberikan pelayanan ya kita juga harus berpenampilan bagus kayak gitu, meskipun kita seorang pelayan kesehatan, tenaga paramedis kayak gitu ya. Jadi nggak ada salahnya, jangan mentang-mentang kita bukan seperti orang-orang kantoran nggak boleh make up, itu salah banget kalau menurut aku sendiri. Jadi kata-kata dari dosen aku, dari beliau dokter Bayu itu aku ingat banget sampai sekarang. Sebelum lanjut ke tutorial untuk tahu gimana sih caranya aku make up dengan look seperti ini ya, jangan lupa dulu aku ingetin ya, kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update sama video terbaru dari aku, supaya kalian gak ketinggalan sama video dari aku. Yang udah subscribe, aku berterima kasih banget, karena dengan kalian subscribe, aku bisa lebih semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Dan yang belum subscribe, aku tunggu, aku kasih waktu untuk kalian subscribe. 3, 2, 1. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Oke, step pertama yang biasa aku lakuin sebelum aku make upan, aku pakai toner atau face mist. Nah, kebetulan kan face mist aku habis, jadi wadahnya aku ganti sama ini isinya pakai toner gitu. Jadi aku semprotin toner dulu. Aku semprotin toner biar seger. Pakai face mist, aku pakai face mistnya Herboris ya. Kelihatan nggak? Nggak ya. Ini aku pakai face mistnya Herboris Beauty Face Mist. Tunggu sampai kering. Nah, sembari nunggu kering face mistnya atau tonernya, aku pakai lip balm dulu ya, karena bibir aku cenderung kering dan gelap kayak gini. Nah, ini gelapnya karena emang aku kebiasaan pakai lipstick, terus aku nggak pernah lip care, ngerawat bibir aku jadinya gelap kayak gini. Jadi sebelum aku pakai lipstick, aku pakai lip balm dulu biar tetap lembab atau nggak kering. Aku ini pakai lip balm dari Cheek on Lips ya, yang Strawberry Inside. Ini murah banget, bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat Indomaret ada. Kalau aku nih beli di salah satu swalayan ya, berapaan ya, kurang 10 ribuan kalau nggak salah. Murah banget kan. Nah, ini biar lembab. Nah, kalau udah kering face mistnya, aku biasanya pakai sunscreen dulu. Nah, sunscreennya aku biasanya ini pakai rutin skincare aku. Oke, aku pakai ini seguru dulu aja, gosok-gosok merata ya. Lembut banget ya wajah aku guys, jadi beginilah wajah aku, bulat, lebar kayak gini. Gak apa-apa, kita harus tetap syukuri pemberian dari Allah ya. Yang penting kitanya sehat, terus tetap bisa ngelakuin aktivitas dengan baik tanpa ada halangan kayak gitu. Diratain aja ke seluruh wajah. Nah, oke. Kalau udah seperti ini terlihat glowing ya, lebih ke berminyak sih, glowing ya guys. Nah, setelah itu biasanya kalau misalkan aku kerja
itu make upnya itu tanpa foundation ya. Sebenarnya waktu aku kerja ataupun kondangan itu sama aja sih make upnya, step-stepnya. Tapi kalau misalkan pas aku ke kondangan aku tambahin foundation ya, foundation. Tapi kalau misalkan aku pas kerja aja aku cuma pakai bedak padat. Nah ini aku terapin pakai foundation aja kali ya, biar enak gitu, biar hasilnya bagus gitu ya. Tapi biasanya kalau kerja sih nggak pakai foundation ya guys, karena menurut aku itu berlebihan. Nah ini aku pakai foundationnya warna yang liquid foundation, nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Ini aku pakai liquid foundationnya Wardah yang shade natural black ya. Terus aku aplikasiin pakai brush. Kenapa aku pakai brush? Karena menurut aku kalau misalkan pakai brush itu foundationnya itu nggak kemakan di brushnya. Kalau misalkan kita pakai beauty blender itu akan lebih menyerap ke beauty blender, jadi kita lebih butuh foundation itu lebih banyak gitu. Kalau misalkan pakai brush itu cukup sedikit aja, itu udah nggak sih, udah nggak butuh banyak gitu buat di wajah kita gitu. Nah setelah itu aku mau pakai blush on gitu. Jadi kalau misalkan aku kerja aku nggak pakai blush on sih, karena di masa pandemi ini kan kerjanya pakai masker aja, jadi percuma banget buat apa kalau misalkan pakai blush on. Nah tapi kalau misalkan aku pakai ke kondangan atau pergi keluar gitu, jalan atau di mana, aku pakai blush on gitu. Aku pertama pakai blush on dalam dulu. Aku ini pakai blush onnya Pixi ya, Pixi Twin Blush. Ini aku ya pakai yang nomor apa ya? Yang nomor 4, neon orange. Menurut aku ini natural aja sih, bagus di aku. Jadi blush onnya kayak ke peach-peachan gitu. Setelah itu buat ngunci biar nggak begitu berminyak, karena wajah aku cenderung lebih banyak berminyaknya sih. Jadi aku kunci pakai bedak padat. Ini aku pakai dari Vocalour ya, bedak padatnya Vocalour, kelihatan nggak sih? Enggak ya. Nah, Vocalour yang 101. Nanti juga aku kasih gambarnya di sini ya. Aku kunci pakai bedak padatnya tipis-tipis aja, karena tadi udah pakai foundation yang lumayan tebal menurut aku, jadi untuk bedak padatnya juga tipis aja. Kalau misalkan kalian lihat lebih deket, ini masih ada kayak mata kandanya gitu. Sengaja emang gak aku kasih foundation karena memang aku nggak suka yang tebel-tebel kayak tadi. Jadi ya udah make upnya ya yang dibilang natural ya nggak natural banget, cuman menurut aku ya cukup natural lah ya. Aku pakai blush on luar. Aku ini pakai dari Wardah ya. Ini udah lama banget sampai kata kayak gini. Ini aku suka banget sih. Aku pakai Wardah yang A, kategori A ya. Wardah blush on A. Jadi ini yang coklat sama ada peachnya gitu. Jadi aku lebih suka yang peach. Oke, next. Setelah itu aku mau pakai bulu mata ding, maskara. Di sini aku mau pakai 2 maskara. Yang pertama dari Maybelline yang Hyper Curl. Ini fungsinya untuk lebih memberikan kesan curly atau lebih panjang, karena memang bulu mata aku nggak ada ya, tipis dan juga pendek. Jadi aku butuh maskara yang untuk ngelentikin bulu mata aku. Dari sini kelihatan kan perbedaan antara bulu mata aku yang sebelah kanan dan juga yang kiri. Nah, kalau yang kiri ini benar-benar nggak kelihatan bulu mata aku ya. Kalau yang kanan lebih kelihatan bervolume ya, lebih lentik ya kan? Lebih lentik, jadi kayak lebih bagus aja. Oke, jadi kayak gini ya. Step pakai aku maskara yang pertama. Setelah itu aku jepit bulu mata aku supaya lebih lentik. Next, setelah itu aku pakai ini dulu kali ya. Nah kalau misalkan aku kerja, aku nggak pakai eyeshadow ya. Tapi kalau misalkan aku kondangan, baru aku pakai eyeshadow gitu ya guys. Biasanya aku aplikasinya pakai tangan aja sih, nggak yang ribet-ribet banget gitu. Setelah itu baru aku timpalin lagi maskaranya pakai maskara dari ini L'Oreal yang Les Paradise. Ini aku suka banget sih, ini anti air juga, dan juga ini fungsinya lebih ke menebalkan bulu mata. Jadi perpaduan antara, menurut aku, perpaduan antara Maybelline yang Hyper Curl dan juga maskara yang Les Paradise, ini perpaduan yang epic, yang bagus. Yang ini buat ngelentikin bulu mata aku, dan yang ini buat nebelin bulu mata. Nah guys, jadi seperti ini ya hasil dari aku pakai maskara. Beda banget kan?
Next, setelah itu aku mau berlanjut ke alis aku. Nah, kalau kalian lihat nih, alis aku kan tipis banget nih. Terkesan emang aku nggak punya alis juga gitu. Jadi aku mau kasih alis tipis-tipis aja. Sebenarnya aku nggak bisa banget pakai alis. Cuman karena aku nggak bisa, aku akalin aku nggak pakai alis pensil ya. Aku kayak pakai maskara alis gitu, brocara. Karena menurut aku ketika pakai brocara itu jauh lebih mudah gitu, karena pengaplikasiannya tuh cukup buat sapu-sapu alis aja, alis-alis sesuai dengan rambut-rambut alis kita gitu, nggak perlu ngukir-ngukir gitu. Kalau misalkan ngukir menurut aku nggak banget, aku nggak bisa banget kalau pakai pensil alis, jadi aku harus belajar sih sebenarnya. Nah di sini aku pakai alis brocara ya, lebih ke brocaranya Lux Crime ya, kelihatan nggak? Jadi di sini aku pakai brocaranya Lux Crime yang Woody ya. Woody ini coklat, jadi Lux Crime ini punya 3 warna brocara yang netral, yang bening gitu. Jadi kayak kita nggak pakai apa-apa. Biasanya sih menurut aku tuh cocok buat yang udah punya alis tebel banget ya. Jadi dipakein yang bening supaya tetap stay gitu. Terus ada yang warna hitam juga ya. Aku lupa namanya apa. Terus ada yang Woody ini yang coklat, lebih ke coklat. Menurut aku lebih cocok pakai yang ini karena biar nggak medok, dan juga karena aku kan nggak punya bulu alis ya. Jadi biar pantas aja gitu, kalau lebih pantas kalau pakai yang coklat kayak gitu. Nah ini lagi-lagi waterproof parah, ini waterproof, ini tahan banget. Bahkan ketika dibersihin pakai micellar water, menurut aku ya itu kita harus butuh beberapa kali bersihan gitu loh, jadi harus pakai sabun juga gitu biar hilang gitu. Jadi ini awet parah sih menurut aku, cocok untuk teman-teman yang aktivitasnya seharian full gitu, jadi nggak perlu kacak-kacak lagi. Nah, gini guys. Jadi kalau misalkan aku pakai alisnya itu, aku yang depan ini aku sisirin ke atas gitu, baru yang belakang aku sisir tidur gitu. Jadi yang depan itu terlihat berdiri gitu loh bulu alisnya. Jadi kalau menurut aku sih, aku suka gaya yang seperti ini gitu. Guys, ini setelah aku pakaiin alis ya. Lagi-lagi karena memang aku bukan ahli make up, jadi ya aku mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan pada saat aku make up seperti ini. Jadi ada sedikit tips dari aku kalau misalkan kalian mau pakai brocara. Jadi kalau misalkan pakai brocara ini kan jangan sampai alisnya terlihat medok di depan ya. Jadi tipsnya kalian pakai dulu di bagian belakang, kalian sisirin dulu di bagian belakang. Nah baru sisa-sisa tinta brocaranya itu baru kalian sisirin buat ngaplikasikan alis yang ada di depan gitu, jadi biar nggak medok di depan gitu. Nah di aku sendiri, aku sukanya itu kalau pakai alis ya kayak gini gitu modelannya. Jadi yang depan itu kayak lebih tegak rambut alisnya berdiri, baru yang belakang itu tidur gitu. Jadi kalau secara langsung itu terlihatnya itu kayak lebih natural, bagus gitu loh. Jadi ya udah, ini tipe alis aku seperti ini ya looknya. Step terakhir makeup aku yaitu aku pakai lipstick ya. Di sini aku lebih suka pakai lipstick ombre gitu. Karena menurut aku kalau misalkan pakai ombre itu kita tuh jauh terlihat lebih muda gitu gak sih? Kayak anak-anak muda gitu. Ya emang masih muda sih. Nah di sini aku pakai dua lipstick ya, karena untuk ombre, untuk base-nya aku pakai Hana Sui ya. Ini base sih menurut aku. Hana Sui, nggak kelihatan ya guys. Aku taruh gambarnya di sini aja. Nah aku ini pakai yang shade nomor 2 brown sugar. Ini untuk base ombre aku karena memang bibir aku gelap banget. Kalian bisa lihat ini gelap banget. Jadi ini menurut aku base ombre terbaik yang pernah aku coba. Jadi selain ini murah, untuk teman-teman yang pengen make up tapi nggak pengen budgetnya mahal gitu, ini aku rekomendasiin untuk teman-teman yang suka ombre. Ini cocok banget sih buat base. Nah, jadi guys, kalau Hana Sui menurut aku teksturnya itu pertama itu kayak cair gitu ya. Terus untuk ngeset ke bibir kita itu nggak langsung ngeset kering gitu, juga nggak terlalu lama, jadi sedang banget gitu. Jadi ketika kita ngaplikasikan ke bibir itu nggak buru-buru kering. Dan menurut aku kalau misalkan tipe lipstick yang seperti ini nggak langsung ngeset kering, lebih ngejaga kelembapan bibir kita gitu. Nah, setelah itu aku pakai dalemannya atau ombrenya aku pakai Implora. Nah Implora ini udah terkenal banget ya untuk ombre, dan ini bagus banget. Biasanya aku pakai di dalam dulu gini, aku tap-tap, baru aku pakai di luarnya. Tapi aku pakai di luarnya, aku tap-tap biar ada gradasinya gitu. Jadi ombrean aku yang bawah ini terlihat pakai lipstick gitu, nggak hanya yang dalam aja, tapi yang luar juga itu terlihat pakai lipstick. Cuman yang atas, di bagian atas itu lebih ke pucat gitu. Jadi ombreannya aku kayak gini sih modelannya.
Oke guys, jadi kayak gini ya finishing look makeup aku. Ini aku jelasin, ini finishing look makeup untuk aku biasanya kondangan kayak gitu. Cuman bedanya sama kerja itu cuman kalau kerja keseluruhan sama, cuman kalau kerja itu aku tanpa foundation dan tanpa blush on gitu. Kalau aku kondangan baru deh aku pakai kedua produk ini juga gitu. Dari hasil makeup aku seperti ini ya guys. Oke, jangan kemana-mana dulu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, pencet tombol jempolnya yang ada di sini nih. Dan juga kalau misalkan kalian ada saran aku ke depannya next harus buat konten apa lagi, tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian ada kritik dan sarannya positif buat aku, juga jangan lupa kasih komentarnya. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih akrab lagi sama aku, boleh kalian follow, dan nggak boleh juga sih, harus follow akun Instagram dan juga Facebook aku yang ada di sini supaya kita lebih akrab, lebih deket untuk sharing-sharing hal-hal lainnya lagi. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa dicoba dan dipraktekkan di rumah. Bye, assalamualaikum.